Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sulianawati. Hari ini saya akan melakukan evaluasi pada bayi baru lahir. Saya sudah menyiapkan alat, kemudian saya sudah cuci tangan dan saya siap untuk bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu, Adik. Perkenalkan, nama saya perawat Lili Sulianawati. Saya perawat yang bertugas di Bangsal pada pagi hari ini. Hari ini kita akan melakukan tindakan pengkajian pemeriksaan bayi baru lahir. Waktu yang saya butuhkan kurang lebih 5-10 menit. Ada yang mau ditanyakan Bu sebelum saya lanjutkan? Tidak ada. Kalau tidak ada ya kita langsung mulai ya Bu ya. Baik Adik, pemeriksaan yang pertama yang kita akan lakukan adalah pemeriksaan Apgar, yaitu kita akan memeriksa frekuensi jantungnya. Untuk frekuensi jantungnya kita periksa dan hasilnya itu 100 kali per menit. Kemudian pemeriksaan yang kedua yaitu kita akan melihat usaha nafasnya. Sini anak terlihat menangis sangat kuat. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan tonus otot, yaitu pemeriksaan tonus ototnya anak bergerak dengan kuat. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan refleks. Baik, untuk refleks anaknya di sini menunjukkan refleks anaknya kuat, jadi itu normal. Selanjutnya kita akan melihat warna kulitnya di sini normal, yaitu kemerah-kemerah. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan antropometri, yaitu kita akan mengukur berat badan. Kemudian di sini saya akan mengukur lingkar kepala anak. Ya Dek ya. Baik, setelah lingkar kepala saya akan mengukur lingkar dada anak pada anak. Baik, saya akan mengukur lingkar dada. Ya. Setelah selesai untuk pemeriksaan antropometri, pemeriksaan kepala yaitu jumlah rambutnya, kemudian warna rambutnya. Untuk jumlah rambutnya di sini masih sedikit. Kemudian kalau untuk warna rambutnya warna hitam. Kita akan melihat adakah lanugo pada tubuh anak, dan di sini terlihat ada sedikit lanugo pada bagian dahi. Baik, selanjutnya di sini saya akan melihat untuk maulakinya pada tengkorak kepala, yaitu untuk melihat atau ubin-ubinnya. Baik, di sini anak tidak ada caput suksedanum. Melihat sensitivitas pada mata dengan cahaya untuk melihat apakah anak berkedip. Ya, bagus, berarti anak berkedip, anak menunjukkan normal. Selanjutnya saya melihat tidak ada kekerahan pada kornea anak. Selanjutnya juga melihat tidak ada pendarahan pada konjungtiva anak. Jadi selanjutnya saya akan mengecek sensitivitas pendengaran pada anak, yaitu dengan menggunakan bel, bisa seperti itu. Baik, untuk sensitivitas pendengaran pada anak di sini normal. Baik, di sini saya akan melihat untuk pada bagian pernapasannya anak tidak. Baik, untuk pernapasan anak di sini normal. Anak tidak bernapas melalui mulut ataupun melalui cuping hidung. Baik, di sini juga saya akan melihat pada bagian lubang hidungnya tidak ada sekret. Selanjutnya di sini saya akan melihat untuk warna lidah dari anak, dan warna lidahnya normal. Normalnya adalah kemerahan. Selanjutnya adalah saya akan mengecek untuk kemampuan refleks menghisapnya, yaitu dengan menaruh tangan kita gerakan pada bagian bibir. Kemudian kita lihat apakah bayi mengikuti. Dan di sini bayi mengikuti, berarti refleks menghisap anak baik. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan gusi pada anak, yaitu dengan kita membuka mulutnya. Kemudian kita lihat untuk pigmen gusinya di sini normal, yaitu warnanya kemerahan. Selanjutnya saya di sini akan melihat untuk pergerakan leher pada anak. Kita akan menggerak-gerakkan. Jadi di sini tidak ada keterbatasan pada pergerakan leher anak. Saya akan melakukan pemeriksaan pada dada. Baik, untuk pemeriksaan pada dada di sini tidak ada kelainan, bentuk dada simetris. Kemudian untuk pergerakan dadanya
kiri dan kanannya normal, bernapas dengan baik, kemudian simetris, tidak ada air susu pada susu bayi. Baik, di sini anak tidak menunjukkan ada fraktur pada klavikula. Kemudian untuk frekuensi denyut nadinya yaitu 100. Baik, di sini saya akan memeriksa apakah ada bising usus pada bagian dada. Baik, anak normal, tidak ada bising usus pada bagian dada. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian abdomen. Kita akan melakukan palpasi untuk melihat di sini anak tidak menunjukkan bahwa ada perut buncit. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada bagian perut. Ya, normal, dia tidak ada kembung. Yaitu pemeriksaan pada hati. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian hati. Ya, hati teraba 2-3 cm di bawah artus costa. Baik, selanjutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian limfa. Di sini limfanya teraba 1 cm di bawah arkus costa bagian kiri. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian ginjal. Kita akan tekan. Kemudian teraba 2-3 cm setinggi umbilikus. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa denyut nadi pada bagian femoral atau selangkangan, dan di sini nadinya teraba. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada bagian tulang belakang. Kita akan memposisikan anak untuk tengkurap. Tengkurapin ya, maaf ya Dek ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan. Kita akan meraba sepanjang tulang belakang untuk melihat apakah ada. Baik, di sini tulang belakang teraba utuh, kemudian tidak ada bukaan, tidak ada massa, kemudian tidak melengkung. Baik, selanjutnya di sini kita akan memposisikan anak posisi kembali seperti semula, yaitu terlentang. Pemeriksaan pada ekstremitas anak, kita akan di sini akan melakukan inspeksi, yaitu untuk melihat adakah kelumpuhan pada ekstremitas anak, dan di sini anak tidak menunjukkan bahwa ada kelumpuhan. Kemudian kita akan inspeksi juga untuk keadaan jari-jarinya, dan kita akan menghitung jari-jarinya, jumlah jarinya 1, 2, 3, 4, 5 normal. Yang bagian kanan 1, 2, 3, 4, 5 normal untuk bagian kiri. Kemudian ekstremitas bawah, jumlah jarinya 1, 2, 3, 4, 5 normal. Bagian kiri 1, 2, 3, 4, 5 normal. Jadi jumlah jari pada anak normal, tidak ada polidaktili. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian genitalia untuk melihat pada bayi perempuan. Kita inspeksi apakah labia minoranya tertutup dengan labia majoranya. Kemudian kita akan melihat untuk lubang vagina dan lubang uretranya terpisah ya, ada 2 lubang. Kemudian untuk bayi laki-laki kita akan inspeksi di sini untuk melihat tidak ada fimosis. Kemudian kita akan mengukur panjang penisnya. Setelah kita juga akan melihat apakah ada hipospadia dan epispadia. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian rektum atau anus. Kita akan inspeksi di sini. Di sini anak tidak menunjukkan adanya atresia ani. Kemudian posisi dan letaknya anus normal. Kemudian anak sudah mengeluarkan mekonium. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kulit pada anak, dan di sini kita akan inspeksi. Baik, untuk warna kulitnya tadi normal, warnanya kemerahan. Kemudian di sini ada lanugo atau rambut halus, yaitu yang terletak pada bagian dahi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks pada anak, dan yang pertama kita akan cek yaitu refleks berkedip dengan menggunakan senter cahaya. Kita arahkan kepada mata, dan di sini anak menunjukkan refleks berkedip, jadi dia normal. Kemudian selanjutnya kita akan mengecek untuk bagian baby skin.
kita akan bereskan pelan sedikit pada telapak kaki untuk melihat refleks pada anak. Baik, di sini refleks yang ditunjukkan pada anak yaitu jarinya mengembang, tandanya normal. Selanjutnya kita akan mengetes refleks merangkak pada anak, yaitu dengan memposisikan anak tengkurap. Adek, maaf ya, kita tengkurap lagi ya. Baik, di sini kita akan menginspeksi apakah anak menunjukkan refleks merangkak, yaitu menggerakkan kaki dan juga tangannya. Selanjutnya, adek, kita balik. Kita kembalikan lagi posisi anak seperti semua. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan moral dengan cara kita akan melihat refleks moralnya, yaitu dengan cara kita akan melakukan dengan cara yaitu memukul meja atau tempat tidur. Normalnya di sini anak menunjukkan kalau dia menggerakkan pada bagian ekstremitasnya, yaitu ditandai dengan jari-jarinya mengembang. Kita akan melakukan pemeriksaan yaitu mengetes refleks menggenggam pada anak dengan cara kita akan meletakkan tangan kita pada tangan anak, apakah dia akan menunjukkan refleks untuk menggenggam. Baik, di sini anak normal ya dengan menunjukkan dia refleks menggenggam. Baik, untuk refleks kepada anak di sini sangat kuat, dia menggenggam dengan kuat tangan saya. Jadi untuk refleks menggenggamnya normal. Pemeriksaan yang kita lakukan yaitu pemeriksaan routing atau gores, yaitu dengan cara kita akan menggoreskan pada ujung bibir anak seperti ini. Kemudian kita akan melihat refleks dari anaknya, apakah dia menggerakkan normalnya. Di sini anak menunjukkan bahwa dia memutar pada arah pipi, itu anak menunjukkan bahwa selanjutnya yaitu pemeriksaan kaget pada anak, yaitu dengan cara kita akan menepuk tangan kita dan kita akan melihat bagaimana refleks dari anak tersebut. Di sini untuk hasilnya anak menunjukkan respon yaitu dengan mengangkat tangannya. Jadi untuk hasil pemeriksaan kagetnya di sini dapat hasil normal. Itu refleks yang terakhir. Untuk pemeriksaan refleks yang terakhir yaitu pemeriksaan refleks menghisap, yaitu dengan cara kita akan menggunakan dot. Kemudian kita akan melihat bagaimana respon dari anak tersebut, dan di sini anak menunjukkan refleks menghisapnya sangat kuat. Baik, untuk pemeriksaan pengajian pada bayi baru lahir sudah selesai dilakukannya, dan di sini anak menunjukkan hasil normal, tidak ada gangguan pada anak. Baik, Ibu, Bapak, ada yang mau ditanyakan sebelum saya meninggalkan ruangan? Baik, kalau tidak ada, kalau begitu saya pamit ya. Saya kembali ke ruangan. Assalamualaikum.